Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang bab 7 mengenai mengenal seni peran teater tradisional. Yang akan kita bahas adalah karakteristik teater Indonesia, keunikan seni peran teater Indonesia, dan terakhir ada tugas individu. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang setelah pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran pada bab 7, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni teater. Ini ada 8. Yaitu yang pertama sampai yang terakhir. 1. Mengidentifikasi keunikan dan jenis-jenis teater tradisional Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi karakter watak tokoh peran dalam pementasan teater tradisional Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber cerita teater tradisional Indonesia. Yang keempat, membaca naskah teater tradisional Indonesia. Yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teater tradisional. Yang keenam, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teater tradisional. Yang ketujuh, melakukan latihan olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa dalam teater tradisional. Dan yang kedelapan, mengkomunikasikan teater tradisional Indonesia. Oke, slide berikutnya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teater tradisional Indonesia. Apa itu pengertiannya? Nah, ini dia. Dalam seni teater yang berkembang di Indonesia, dikenal pengelompokan jenis teater berdasarkan ciri, fungsi, dan bentuk penampilannya. Secara garis besar, pengelompokan teater dibagi menjadi 2 istilah, yaitu teater modern dan teater tradisional. Teater modern Indonesia adalah jenis teater yang berkembang saat ini yang dipengaruhi oleh dan menggunakan kaidah-kaidah estetika dan pola-pola pementasan teater modern barat, yaitu Eropa dan Amerika. Sedangkan teater tradisional adalah jenis teater yang berkembang di berbagai suku bangsa di Indonesia dengan menggunakan kaidah dan pola pementasan yang bersumber dari estetika asli budaya Indonesia. Nah, itu dia pengertian teater tradisional Indonesia. Kita lanjutkan. Yang A, karakteristik teater tradisional. Teater tradisional adalah suatu bentuk teater yang lahir, tumbuh, dan berkembang di suatu daerah dan yang merupakan hasil kreativitas kebersamaan suku bangsa Indonesia. Teater tradisional berakar dari budaya daerah setempat dan dikenal oleh masyarakat lingkungannya. Pertunjukan dilakukan atas dasar tata cara dan pola yang diikuti secara tradisional atau turun-temurun dari pengalaman pentas generasi tua atau pendahulunya, dialihkan atau dilanjutkan ke generasi muda yang disebut generasi penerus, dan mengikuti serta setia kepada pakem yang sudah ada. Pementasan teater tradisional dilakukan di alam terbuka atau di pendopo yang penontonnya dari berbagai sisi yang terbuka. Oke, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Teater tradisional diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, yang A, teater rakyat.
Terus yang B, teater klasik. Dan yang C adalah teater transisi. Oke anak-anak, untuk penjelasan dari 3 macam teater ini bisa kalian lihat di buku yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp di kelas kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan di slide berikutnya. Yang B, keunikan seni peran teater tradisional. Teater tradisional tidak mengenal teknik-teknik pemeranan yang sama seperti yang kita temui pada latihan pemeranan teater modern. Aktor dan pemeran dalam teater tradisional secara alamiah tampil seperti apa adanya, atau dalam istilah teori dramaturgi disebut stock karakter atau tipe casting. Nah, slide berikutnya. Berlatih peran untuk menjadi pemain teater. Ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, olah tubuh. Untuk mengolah tubuh, para seniman teater tradisional biasanya mengolah tubuh dengan berlatih gerak-gerak dasar tarian tradisional. Yang kedua, untuk bagian dari berlatih peran untuk menjadi pemain teater, yang kedua adalah olah suara. Nah, olah suara ini sangat penting bagi seorang pemeran. Tujuannya antara lain untuk kekuatan suara, kejelasan suara, dan memberi penekanan pada dialog-dialog penting, irama, serta dinamika dialog. Pengolahan suara dalam teater tradisional sangat penting, terutama kekuatan suara pemeran dituntut sekali karena biasanya teater tradisional berpentas di panggung arena terbuka, jadi cenderung para pemeran tradisional bersuara keras. Beberapa latihan yang dilakukan adalah dengan cara berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu dolanan atau permainan anak-anak secara bebas di alam terbuka. Dan yang terakhir, bagian dari berlatih peran untuk menjadi pemain teater adalah yang ketiga, olah rasa. Karakteristik pementasan teater tradisional adalah akrab, komunikatif, dan materi cerita selalu diusahakan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini menuntut para pemeran harus selalu mencari tahu kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Nah, itu dia anak-anak materi yang disampaikan pada bab 7. Sekarang kita masuk ke tugas individu. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud seni peran. Dan yang kedua, jelaskan apa hubungan tokoh dengan karakter. Anak-anak, tugas ini kalian kumpulkan, kalian kerjakan di selembar kertas, kalian foto, dan kirim di WA pribadi Bapak yang sudah kalian simpan. Nah, silakan anak-anak kerjakan dengan jujur, dengan mencari jawaban-jawaban yang ada pada buku yang sudah Bapak bagikan. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.